Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi bagian tugas dari proyek 1 untuk UTS. Proposal skripsi ini adalah dengan judul aplikasi penginputan laporan kinerja harian pegawai staf menggunakan metode smart berbasis Android. Jadi kasusnya ini di Politeknik Kesehatan Pekanbaru. Latar belakang masalahnya adalah yang diangkat adalah proses pembuatan laporan kinerja harian atau LKH ini selama ini masih manual atau pengetikan sendiri-sendiri, belum seragam dalam pembuatan laporan kinerja harian tersebut. Dalam format laporannya, waktu pelaporan kegiatan dalam hal ini tentu dapat menyebabkan sistem pelaporan tidak terkoordinasi. Tujuan pembuatan aplikasi. Tujuan dalam pembuatan aplikasi berbasis Android ini adalah pembuatan laporan kinerja harian terkomputasi dan terekam dalam database. Dalam hal laporan, bentuk laporannya seragam atau sama. Penginputan data LKH bisa di mana saja. Jadi pegawai atau staf bisa menginput laporan kinerja harian di tempat mana aja, asal dia menggunakan aplikasi berbasis Android tersebut. Laporan kinerja ini ditujukan hanya khusus kepada pegawai atau staf. Jadi batasan masalahnya ini ditujukan kepada pegawai aja. Pelaporan terkoordinasi dengan baik. Perancangannya, analisa sistem informasi yang lama atau yang sedang berjalan ini sebelumnya hanya mempunyai dua objek saja, yaitu pegawai atau user dan atasan pegawai. Dalam alurnya yaitu pegawai membuat LKH atau laporan kinerja harian secara manual, yaitu pengetikan secara manual dalam bentuk Excel. Setelah itu di print berkas tersebut secara manual dalam bentuk laporan harian, laporan kerja harian. Setelah laporan kerja harian tersebut di print, pegawai tersebut dikumpulkan dulu berkas-berkas tersebut agar bisa disampaikan ke atasan pegawai. Jadi setelah laporan tersebut terkumpul, baru diberikan ke atasan pegawai untuk diverifikasi dan tanda tangan dari laporan kerja harian tersebut. Setelah laporan kerja harian tersebut diverifikasi dan ditandatangani, kemudian diserahkan kembali ke pegawai atau user. Analisis sistem yang diusulkan. Analisa sistem yang diusulkan ini ada penambahan satu objek, yaitu database. Jadi alurnya adalah sebagai berikut. Pegawai atau user melakukan login di aplikasi tersebut, memasukkan username dan password, membuat laporan kerja harian dengan mengisi dan menginputnya. Laporan tersebut disimpan dan masuk ke database. Jadi tidak dikumpulkan dahulu seperti yang manual. Setelah itu atasan pegawai dapat melihat kinerja dari pegawai tersebut di database dengan memverifikasi laporan kerja harian pegawai tersebut. Pegawai user dapat melihat hasil laporan tersebut dengan mengambil dari database. Use case diagram. Use case diagram admin. Ini adalah use case diagram dari admin. Jadi admin ini melakukan login, dia akan melihat data pegawai, akan melakukan input data pegawai, username dan password, kemudian melihat penilai. Tugasnya dari admin itu menginput data pejabat penilai, username dan password, kemudian logout. Dan ini adalah use case diagram pegawai. Pegawai ini akan melakukan login, dia akan menginput kegiatan harian tersebut dan melihat laporan kegiatan semua. Kemudian pegawai tersebut akan melihat laporan kegiatan yang sudah terverifikasi. Apabila sudah ada, pegawai tersebut dapat mencetak laporan dan mempunyai akses juga untuk logbook. Use case diagram pejabat penilai. Ini untuk pejabat penilai. Jadi pejabat penilai mempunyai akses untuk login, dia akan melihat daftar pegawai. Kemudian pejabat penilai tersebut akan memilih pegawai mana yang akan dinilai atau diverifikasi. Setelah memilih pegawai tersebut, pejabat penilai tersebut akan memverifikasi kegiatan pegawai. Kemudian pejabat mempunyai akses untuk logout. Ini adalah rancangan tampilan input dan outputnya. Untuk rancangan inputnya
halaman login. Login ini standar, yaitu username dan password dan login. Kemudian untuk halaman admin, ini untuk administrator. Jadi halaman home admin merupakan halaman pertama kali setelah admin melakukan login, di mana tampilan untuk admin adalah dalam bentuk web browser. Kenapa dalam bentuk web browser? Karena administrator itu akan melakukan penginputan secara manual dari pegawai atau pejabat penilai. Jadi ini tampilan home admin. Admin bisa menambah, mengedit, dan menghapus nama pejabat penilai tersebut. Jadi admin dapat menginput nama pegawai, yaitu ini tampilan untuk pejabat penilai. Jadi untuk menambah itu kita mengklik tambah, dan untuk mengedit dan delete kita dalam aksi edit delete. Setelah kita menambah pejabat penilai, inilah tampilan menu tambah pejabat penilai, yaitu bisa diisi dengan nama, NIP, pangkat, golongan, jabatan, unit kerja, username, dan password. Kemudian disimpan. Halaman pegawai, ini adalah halaman pegawai. Jadi admin ini dapat melihat halaman pegawai, yaitu dapat menambah, mengedit, dan mendelete, menghapus. Pada saat menambah, ini ada menu tambahan tambah pegawai. Di atas nama, NIP, pangkat, golongan, jabatan, unit kerja, username, dan password, kemudian disimpan. Yang fokusnya yaitu di tampilan pada pegawai user di aplikasi Android. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu penginputan LKH berbasis Android atau mobile. Jadi tampilan form loginnya untuk pegawai. Tampilan pada pegawai user di aplikasi Android ini ada tampilan menu, ada 3 tampilan, yaitu input pegawai, laporan kegiatan semua, laporan kegiatan terverifikasi. Yang sudah terverifikasi, dia pegawai dapat melihat laporan kegiatan verifikasi. Nah, di sini pada saat kita menginput laporan kegiatan, pegawai dapat menginput nama pejabat penilai, pegawai yang dinilai, kegiatan, tanggal kegiatan, urian kegiatan apa aja pada hari itu juga, pada tanggal hari itu juga, jumlahnya berapa, outputnya berapa, kegiatan apakah ada kegiatan tambahan, maka bisa ditulis jam mulai saat kegiatan tersebut dimulai dan jam selesai pada saat kegiatan tersebut selesai. Pegawai user dapat melihat tampilan laporan kegiatan semua. Jadi pegawai tersebut dapat melihat kegiatan menurut bulan, tahun, maka akan muncullah kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi apabila pegawai tersebut untuk mengedit dapat diubah dan mendelete untuk dapat menghapus. Setelah itu untuk mencetak, print cetak. Ini adalah tampilan edit kegiatan dari LKH tersebut apabila pegawai tersebut untuk mengedit tampilan di laporan kegiatan yang sudah terverifikasi. Jadi laporan ini untuk melihat apakah hasil laporan yang dia inputkan apakah sudah diverifikasi oleh pejabat penilai atau belum. Dia dapat melihat menurut bulan dan tahun. Setelah itu rancangan tampilan verifikasi bagi pejabat penilai terhadap pegawai. Ini halaman login seperti biasa, standar, username dan password. Saya kembali lagi bahwa verifikasi pejabat ini menggunakan dengan web browser. Kenapa? Karena untuk melihat kegiatan apa aja pegawai tersebut yang dia lakukan, yang pegawai tersebut atau staf tersebut mereka lakukan untuk membacanya. Jadi di halaman home, pejabat penilai ini dapat melihat nama-nama pegawai di halaman daftar nama pegawai. Dia akan memilih nama siapa aja yang dia pilih sesuai dengan bawahannya dia. Misalnya bagian keuangan, maka pejabat penilai akan memilih bagian keuangan. Misalnya salah satu dari 3 ini kita pilih, aksinya pilih. Kita misalnya contoh Sutino. Di sini Sutino telah menginput hasil laporan kinerja harian tersebut pada tanggal 1, jam kegiatan, urian,
Nah, di sini karena pejabat penilai ingin melihat uraiannya, maka ini dalam bentuk whiteboard. Verifikasi yang penting adalah di halaman pejabat penilai ini ada verifikasi apakah pejabat penilai ini akan memverifikasi dari uraian kerja tersebut atau tidak. Ini adalah tampilan outputnya. Tampilan outputnya adalah seperti di bawah ini, yaitu desain outputnya menurut bulan dan tahun, kemudian ada atasan langsung dan pegawai yang melaksanakannya. Demikian, jadi kesimpulannya dengan adanya penginputan pegawai berbasis Android, bagi pegawai untuk penginputan laporan sehari-hari bisa di mana aja tanpa harus menggunakan komputer atau laptop. Pejabat penilai dapat melihat langsung dan memverifikasi atas laporan-laporan yang dibuat oleh pegawai dengan cepat, jadi tanpa menunggu seperti manual yang sebelumnya. Yang ketiga, dengan adanya laporan ini bisa memperkecil kerugian atas penggunaan kertas untuk mencetak laporan tersebut. Demikian laporan proposal kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.